Dari program Lakpesdam, Lembaga Kajian Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai sebuah program. Program ini sudah kita laksanakan atau kita bahas, tetapi di dalam masa pandemi saat ini baru ada program yang bisa kami laksanakan, yakni Madrasah Cyber. Secara teknis nanti akan kita jelaskan, tetapi Bapak Ibu, secara kuantitas jumlah dari warga Nahdliyin yang ada di Sukodono ini bisa dibilang sebagai yang mayoritas. Kita mempunyai amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah misalnya tahlil, istighosah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pemberdayaan masyarakat ini yang kurang tersentuh adalah melek IT. Maka bisa dibayangkan dari generasi-generasi yang akan datang, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah ini harus melek IT, harus bisa menangkal berita-berita hoax, berita-berita yang perlu ada filter, berita-berita yang sekiranya belum diedit. Misalkan di dalam pemberitaan itu memang ada editor, tetapi belum bisa dikonsumsi oleh generasi-generasi kita, sehingga gadget, HP dan lain sebagainya itu masih perlu bimbingan. Lah, untuk itu Lakpesdam hadir di sini di dalam melaksanakan program ini untuk membentengi atau untuk memfilter, mengcounter berita-berita hoax, terutama ini menyasar dari warga Nahdlatul Ulama. Supaya apa? Supaya 10 tahun yang ke depan, 15 tahun yang ke depan itu nanti warga Nahdlatul Ulama yang mayoritas ini nanti bisa memberikan suatu warna di dalam pengembangan iptek dan teknologi. Untuk teknisnya mungkin akan saya berikan kepada ketua panitia yang nanti pelaksanaannya itu tanggal 27 hari Ahad bulan Maret yang diselenggarakan oleh Lakpesdam di tempat kantor MBJNU Sukodono. Harapannya nanti di sini nanti terutama dari ketua ranting NU kami harapkan mengirim delegasi atau yang dipandang bisa IT, dan narasumbernya nanti di sini insya Allah sudah profesional dari MBJNU, dari PW Nahdlatul Ulama, ya, PW Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Itu dari saya, kemudian secara teknis akan diterangkan oleh sekretaris saya yang bertindak sebagai ketua panitia. Cukup dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teknisnya monggo Abah Haji Abdul Muthalib MPDI, kalau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa nahdina wa taqwa alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibad selaku Ketua MBJNU Sukodono beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Ranting NU se-Kecamatan Sukodono, yang kami hormati
lembaga MBCNU se-Kecamatan Sukodono dan Banom yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mukaddimah ikut ngajeng mawon. Menindaklanjuti dari yang disampaikan Abah Iba dan juga Pak Aryo, yang mana pasca musker di Pacet nih Bang ya, ada beberapa agenda dari Lapsdam, yaitu ada pelatihan madrasah siber, pelatihan manajemen organisasi, bedah PDPRT. Karena apa, di situ nanti juga penting ketika kita berorganisasi itu tidak menggunakan ilmu pokoknya. Jadi kita sudah mulai tertata dengan baik. Jadi kalau menggunakan ilmu pokoknya itu berarti kelompok warkop. Pokoknya ini ya. Nah, kalau organisasi sudah ada aturan mainnya. Istilahnya ilmu nahwu sorobnya itu dimainkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang terdekat di lembaga kami yaitu Lapsdam, Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia, tentunya ini banyak sekali agenda-agenda yang akan kami laksanakan dan juga masukan-masukan dari PW, PC maupun PB yang sudah turun akhirnya diberikan kepada kami, kita pelajari dan kita tidak lanjuti. Maka yang terdekat insya Allah tanggal 27 itu nanti kita akan mengadakan pelatihan madrasah cyber. Titik pokok di situ yaitu bagaimana kita nanti penguasaan di dalam literasi digital. Jadi kita harus bisa menguasai secara penuh. Makanya dari itu kami mengharap kesuksesan acara agenda madrasah cyber ini bisa sukses nanti kalau dari masing-masing lembaga, Banom dan ranting ini hadir. Bukan hadir saja, nanti wajib hukumnya untuk mengikut sertakan pendelegasian dari masing-masing ketua ranting atau wakilnya atau Banom, lembaga dan PHMBC gitu. Jadi ini wajib, tidak dipungut biaya, alias gratis. Karena apa? Ketika kita sudah menguasai literasi digital, kita nanti bisa mengkater atau ya apa istilahnya ya, menangkal hal-hal berita-berita yang begitu sangat deras sampai sekarang itu menjelek-jelekan di NU. Ya, satu misal ini ketika pemerintahan dikritik awal-awal corona, masjid ditutup, padahal tidak ditutup, mengurangi jamaahnya dan lain sebagainya, tapi bahasanya itu sudah dialihkan. Begitu juga yang terdekat kemarin itu bahasanya Gus Yakut Kemenak, menteri sama Kemenak, menteri agama, bahasanya cuma itu saja, di pelintir gitu aja. Tapi bagi kita kalau tidak berhati-hati, akhirnya ikut arus. Lebih-lebih bagi kita yang sudah mengikuti PKPNU, sudah bisa tahu mana lawan, mana kawan. Nah ini sudah jelas, sudah dipelintir padahal tidak membandingkan. Nah, coba dibeda lagi bahasanya, dipelintir akhirnya bagi warga, akhirnya mengikuti. Lah ini tentunya lembaga dakwah ini juga sangat berperan di dalamnya ini. Mungkin nanti tahlilan, mengirimkan siapa nanti yang memberikan pencerahan di warga-warga ketika Yasin. Nah, itu sangat penting sekali. Itu sebagai awalan. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah madrasah cyber ini pematerinya, narasumbernya ini langsung dari PW, yakni pimpinan redaksi NU Online Jatim. Ini akan memberikan materi jurnalistik dasar. Kemudian pemateri yang kedua yakni Haji Syukron Dosi, beliaunya juga wakil sekretaris PWNU Jatim dan juga direktur NU Online Jatim. Jadi langsung saya ambilkan yang kompeten-kompeten saja, langsung dari pusat. Jadi eman kalau Bapak Ibu Banom lembaga nanti tidak mendelegasikan kadernya, dan instruksi dari ketua MBC
hukumnya wajib. Ngoten ya Pak ya. Jadi tidak fardu kifayah ini, fardu ain. Kalau fardu kifayah diwakili Plumbungan, gugur kabeh, soro, gak sukses akhirnya lah ini. Jadi fardu ain setiap lembaga, ranting, banom ini fardu ain. Oh nggih, siap. Kemudian pemateri yang ketiga yakni Muhammad Faisal Latif, pengurus PW GP Ansor Jatim. Ini akan memberikan materi desain grafis. Lah untuk flyernya ini insya Allah sudah kami share ya, baik melalui grup lembaga atau tidak tahu teman-teman yang lain atau di di status saya. Akhirnya banyak Bapak dari MBC yang lain ini sangat tertarik karena melihat pematerinya dari pusat, dari PW. Ada yang dari Mojosari. Aku melok po, nunggu kursi kosong sih ya, saya bilang gitu. Jadi banyak MBC yang lain ingin mengikuti ini. Kalau nanti dari Sukodono saja ndak penuh eman kan gitu, akan dipenuhi dari MBC yang lain, Mojosari, Mojokerto, Pacot dan lain sebagainya, Sidoarjo. Nah ini. Maka dari itu ada formulir peserta pelatihan Madrasah Cyber Lakpesdam MWCNU Sukodono. Ini yang sudah kami perbanyak. Sebenarnya di ketua-ketua ranting sudah kita fotokopi, kita berikan ke siapa itu? Cak Muslimin. Nggak tahu kalau belum diberikan. Nah, ini masing-masing sebentar. Yang identitas, nama, jenis kelamin, TTL, alamat rumah, telepon HP, email, dan seterusnya. Ini nanti akan kami berikan kepada seluruh peserta. Kemudian untuk ranting, setiap ranting NO ini wajib mendelegasikan setiap ranting itu satu peserta setiap ranting. Jadi ada 19 ranting, maka ranting NO ini wajib. Aku gak iso AID ya sekretarisnya. Jadi nanti peserta harus bawa laptop ya, harus bawa laptop dan juga datanya cukup. Aku gak duwe data yo njaluk nang Telkomsel ngono. Nah ya. Jadi wajib membawa laptop Bunita ya. Kalau ndak punya laptop minta ke Abah Mail, insya Allah diberi kalau ada. Kalau nggak ada beli sendiri. Nah niku ya. Kemudian banom itu 8, masing-masing satu peserta. Banom jaluk piro? Oke. Ini kursi kosong. Ya sih nunggu. Pokoknya sementara banom satu dulu. Jadi ada 8 banom ya. Itu. Lihat dulu ya, nanti kalau ranting masangan wetan gak teko ya wis pene Bunita ya. Nah gitu. Kemudian lembaga 14, masing-masing satu juga. Kalau ndak ketuanya ya sekretarisnya atau bendaharanya atau yang mewakilinya. Ya hari dapat 4 jatah ya, dapat jatah 4. Kemudian YPM dapat jatah 4 juga. MWC dapat jatah 6 Pak. Kalau MWC gak harus teko belas ya tak kena MWC liyo ae. Nah, Fatayat akeh Fatayat. Fatayat pingin ikut berapa Bunit? Satu ranting satu kakean. Oh, lah entek. Ya itu. Banomnya kan sudah termasuk pean ya. Itu. Nah ini nanti di dalam formulir ini disertakan pendidikan terakhir apa, kemudian pendidikan informal, pengalaman pendidikan yang pernah diikuti, dan pengalaman berorganisasi apa. Dari situ nanti akan terrekodnya itu nanti bisa diketahui. Apa? Nah sebentar, kita sebenarnya sudah menyiapkan pakai Google Form. Kita itu menyiasati, ada Google Form ya ada seperti ini. Takutnya loh itu aja. Jadi ada 2 opsi. Silakan yang kalau menggunakan Google Form lebih meringankan panitia, langsung kita cetak. Nah itu bagi ranting yang tidak bisa ngisi Google Form, bisa minta tolong
ke yang bisa, atau kesuwen cak tak isi saiki lho monggo lah ya itu ya. Jadi kita memberikan dua pilihan, dua opsi mana yang lebih enak untuk panjenengan semuanya. Kalau dari panitia enak kedua-duanya, yang lebih enak ya Google Form, itu yang lebih cepat, praktis karena sudah zamannya IT itu Bapak Ibu. Agenda pelatihan Madrasah Siber ini Bapak Ibu mulai pagi sampai sore jam 4 ya. Ini pun jamnya itu sudah kami mepet-mepetkan ya. Jadi kalau mulainya itu tepat waktu, insya Allah jam setengah 4, maksimal jam 4 sudah selesai. Tapi kalau molor, mulai ini jam setengah 9, pasti akan sampai maghrib ya. Karena apa? Minimal dari pemateri dari PW itu, dari Jatim itu, ini kami kasih 2 jam, padahal 2 jam itu tidak cukup. Sampai kita itu kemarin ngereng-ngereng, ya Allah 2 jam iki oleh opo iki gitu ya enggak apa-apa wis, langsung kita koordinasi begini-begini. Terlebih juga nanti desain grafis, nanti juga langsung praktek Bapak Ibu. Desain grafis itu cak iso apa yang 2 jam iki ya rawing kesae wis dari ya wis, yang penting nanti tahu dasarnya dan bisalah nanti. Lah harapan kami Bapak Ibu, pasca pelatihan Madrasah Siber ini tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti di sini saja, nanti ada tindak lanjutnya ya. Jadi tidak menjadi seremonial saja, eman Baibat ya, dengan biaya yang besar tapi pesertanya gratis, mari sudah selesai eman. Jadi nanti akan kita buat suatu grup dan sebagainya, nanti bagaimana gerakan kita untuk membesarkan, untuk menangkal berita-berita yang kurang baik dan sebagainya. Insya Allah ilmu yang akan kita peroleh dari beberapa narasumber dari PW Jawa Timur ini dan juga GP Ansor Jatim ini akan memberikan ilmu yang banyak buat kebaikan kita semuanya untuk berkhidmat di NU. Mudah-mudahan mohon dukungan panjenengan semuanya. Paling tidak formulir pendaftaran ini seminggu pasca informasi malam hari ini sudah kami terima, sehingga kita bisa melihat berapa peserta yang sudah masuk di kami, sehingga kami bisa memfasilitasi mereka-mereka yang membutuhkan ngoten apa ibadah. Paling tidak kalau kita nanti menerima dari MWC lain, itu secara tidak langsung, secara otomatis akan mengangkat MWC NU Sukodono. Ternyata pesertanya tidak di Sukodono saja, dari luar. Itu harapan kami ngoten Bapak Ibu. Sehingga nanti tim beritanya Mas Yuli, nah itu kan biasanya bisa mengotak-atik bahasa lah. Kalau tidak bisa mengotak-atik, ya Cak Yuli kalau otak-atik. Nah, biar mengotak-atik beritanya biar asik ketika kita sudah launching nanti. Itu saja sementara yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab dan sebagainya bisa. Langsung bisa. Oh ada. Langsung siber. Nggih sampun. Mboten tanya. Nggih, monggo menawi ada yang ditanyakan napa Bunita? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Thalib, menarik sekali acaranya. Yang saya tanyakan untuk desain grafis, kan kita butuh aplikasi yang harus kita siapkan. Nah itu biar peserta juga siap dengan aplikasi, itu yang harus kita siapkan, aplikasi berbasis Android atau laptop. Biasanya kalau Android yang paling mudah kan Canva. Nah itu yang mau jenengan sampaikan ke teman-teman, itu yang aplikasi apa? Untuk aplikasi sudah ada yang lain? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus dari Bunita. Oke nggih, sementara dari Bunita. Untuk aplikasi desain grafis ini nanti insya Allah kita akan langsung main di laptop Bunita. Kalau Canva itu nanti kan bisa, ketika kita sudah menguasai ini, insya Allah Canva bisa dengan sendirinya. Iya. Misalnya pakai aplikasi di laptop itu, kalau Canva itu bisa dikuasai dari itu bisa. Iya. Tapi kalau misalnya pakai aplikasi yang lebih rumit, itu malah. Insya Allah ini tidak rumit. Dari ke PowerPoint. PowerPoint. Jadi nanti kita
Bukan PowerPoint-nya yang kita share, bukan. Jadi kita mendesain di situ. Template-nya gratis dari beliaunya. Jadi template-nya itu banyak ratusan, sehingga nanti ketika kita membuat berita-berita apa, flyer yang sudah seperti ini atau seperti yang sudah kami share di status yang pertama itu, lah itu nanti bisa kita olah sendiri. Dengan di situ nanti ilmu dasarnya sudah dapat, untuk mengaplikasikan ke desain-desain tambah mudah, lebih mudah. Kalau sudah dasarnya di sini bisa, insya Allah di Canva, di HP lebih mudah. Nah, gitu. Kalau yang bisa kita pakai biasanya di medsos untuk syiar itu paling gampang pakai Canva. Usul saja saya. Kalau misalnya Canva aja dulu. Setelah itu nambah. Nah, setiap hari kita bisa flyer. Flyer kan tiap hari ada flyer seperti itu, dan itu pakai Canva. Jadi secara tidak langsung Bu Nita, template itu baik di Canva maupun yang di PowerPoint itu nanti malah menyambung sudah. Cuman gambaran-gambaran saja kan itu beda beda aplikasi memang beda, tapi cuplikan gambarannya itu loh yang beda-beda, itu cuma tinggal menambahi gitu aja. Jadi tidak ada masalah. Sama-sama mudah nanti baik di Canva maupun lewat laptop. Jadi ini nanti baik di laptop nanti juga diajarkan video berjalan. Jadi lebih enak karena saya sudah jadi saya sudah mengikuti pelatihan ini. Oh, mudah ternyata. Karena apa? Tempatnya sudah disediakan, tinggal kita akan mengisi tulisan, gambar, menggabungkan, selesai. Gitu. Jadi insya Allah mudah kalau nanti kita bisa mengikuti mulai awal, baik mulai materi jurnalistik dasar, cyber dan literasi digital, dan materi yang ketiga desain grafis. Jadi ada 3 materi Bapak Ibu nanti yang kita ikuti di dalam Madrasah Cyber Lapesdam MPCNU Sukodono. Monten Bu Nita nggih? Yang lain Nabi Monten? Nggih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isnu. Oh, YPM, monggo. Bu Nita. Aplikasinya pakai PPT. PPT. Itu kan biasanya setiap versi itu beda. Dari yang 2007, 2013, 16. Nah, ini yang bimbing di Jamel yang pemateri kayaknya 2010. Jagani. Tampilan yang di depan sama di laptop beda. Insya Allah 2010. Ngene sing nulis terlalu jadul kok tambah gak karuan. Iya, enggak apa-apa itu, insya Allah nanti dulu pernah saya menggunakan 2007, akhirnya disetel sudah bisa kok. Jadi nanti ada diajari, nanti kalau kesulitan langsung tanya sama para narasumbernya, selesai di tempat itu ya. Ngoten nggih Mas nggih? Insyaallah 2010. Wis pokoke laptop sing apik ngono lho. Pak Usden aja sing coba dulu laptop ya. Ngoten Bapak Ibu. Kalau fasilitasnya. Jadi nanti untuk fasilitas gratis ini tentunya ilmu secara gratis, ilmu banyak tadi, terus makan, terus ice breaking, kopi-kopi dan sebagainya, dan sertifikat. Kalau dari Mojosari, Mojokerto, aku butuh sertifikat ya aku, jadi gitu. Ya sudah, itu. Ya enggak usah lah, ya jadi pesertanya itu kemarin tuh 100 begini, terlalu banyak wis. Ya kebanyakan, akhirnya ya 60 saja. Yang penting nanti outputnya nanti bisa maksimal. Ngoten yang kami harapkan, outputnya nanti maksimal untuk kebaikan di NU. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Oh ya, silakan. Ben kok. Tampaknya yang kami hormati Pak Jenderal dan
Iya. Dari ruang digital di sini kan ada audio, ada visual, Iya. ada apa itu jurnalistik penulisan. Iya. Nanti yang diajarkan itu seputar tentang apa? Lah, ini nanti langsung kalau saya ngomong di sini malah nanti takut salah. Langsung nanti dijabarkan sama beliau-beliaunya. Ya. Iya, nggak boleh kamelok pelatihan. Kan gitu. Tambahan ya, yang yang dipertanyakan tadi itu sebenarnya sudah masuk di sini. Iya, ya. Ya, harus ikut. Nek gak ikut, ya wis turu nang omah. Lah ngono ya. Itu aja. Oke? Wajib ikut ya. Fardu ain. Terima kasih. Demikian sekilas untuk agenda Madrasah Siber yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Ya Allah wa yakum minal faizin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini khusus masalah lakpesdam ya. Apa yang disampaikan, dipertanyakan oleh para kader-kader NU, mungkin dari bapak-bapak yang ketua NU mungkin mendengarkan, melihat. Ini menunjukkan bahwa intinya dari jatah yang sudah diberikan, misalnya dari ketua ranting itu kan dapat jatah 1. Ini panjenengan harus benar-benar mencari kader NU. Kalau panjenengan bisa IT, laptop, monggo ikut. Tapi kalau panjenengan wis aku gak mampu, sampean cari kader NU di bawah panjenengan, sekretaris, wakil sekretaris, anggota yang lainnya. Bahkan kalau panjenengan nanti sudah sampai turun di ranting itu pengurus Ansor IPENU, tidak apa-apa jenengan utus sebagai perwakilan ranting mana, itu perwakilan ranting. Kalau PAC hanya 1, Mas Arifin, yang mewakili IPENU hanya 1. Jadi ranting, termasuk mungkin nanti Bu Anita ini ketua Fatayat baru, belum dilantik, pelantikannya Sabtu di Terawas, sehingga saya harus meluncur ke sana. Nah, ini Bu Anita ketua Fatayat yang baru. Termasuk mungkin nanti bisa nego komunikasi. Kalau ketua ranting misalnya ranting Bang Sri, pengurusnya gak ono sing iso ndolek arek Ansor, ndak ada, mungkin bisa turun-turun ke bawah. Yang penting komunikasi dengan ketua NU. Mungkin Fatayat Bang Sri mungkin aja bisa delegasi ketua ranting NU, cuma harus komunikasi. Yang penting nanti manfaat bagi ranting panjenengan. Yang mewakili ranting, kalau ada apa-apa ya harus mau diperintah oleh ranting. Intinya seperti itu, sehingga eman kalau tidak mengikuti. Yang penting pengurus ranting. Dan inilah perlu dan pentingnya ketika ada sebuah rapat informasi itu, kalau ketuanya tidak ada, diwakili oleh anggota yang lainnya. Ngoten nggih? Matur suwun. Monggo, ini khusus tentang lakpesdam. Matur suwun. Nggih, matur nuwun. Untuk Bu Anita itu sudah menjadi panitia MC, jadi bisa mendelegasikan kepada. Ndak. MC ku ya wis MC ya peserta. Iya. Di luar peserta pean, ya. Jadi iso, jadi lebih tambah lagi. Tapi nanti tetap dapat sertifikat kan. Nek teko nek gak teko ya gak takei, kan gitu. Terus untuk formulir niki ini kita bagi malam hari ini sudah dapat semua nggih? Sampun nggih? Oh nggih pun. Nggih, monggo niku mangke saged dikumpulaken ten lakpesdam atau ditepaken ten Cak Muslimin nggih, mboten napa-napa bagi yang kesulitan. Atau nanti pakai aplikasi ya enggak apa-apa, langsung dikirim ke kami. Mas Robi nanti disiapkan ya Google Form-nya ya. Jadi nanti kita tetap ngirim Google Form,
nanti kalau ada yang mengirim di lewat Google Form otomatis tidak mengumpulkan ini. Jadi langsung kita input datanya di kepanitiaan. Niku mawon. Oke, monggo mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup. Selain mungkin yang ditanyakan selain Nakpesda, Bapak Ibu atau mungkin Bapak-bapak ketua ranting monggo. Kami beri kesempatan untuk bertanya mungkin terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MBC tadi. Oke, sampun. Oke. Oh. Seragam batik serta tes 1. amin. Kelancaran bisa kembali lagi mengambil Sukodono. Satu kali Fatihah dan beliau mudah-mudahan lancar sehat balik lagi Al-Fatihah. Ya, ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar kami dari lembaga LBM. Ini selama ini kegiatan NU secara menyeluruh baik lembaga apapun, khususnya saya bertanya kepada Pak Iban, ini sebelumnya biar kelihatan kegiatan yang ada di NU ini dakwahnya sekarang kan sudah zaman milenial, dalam arti semuanya sudah streaming, semuanya sudah disebar lewat YouTube seperti yang diinginkan oleh Pak Iban tadi, biar kita itu kelihatan kegiatan NU Sukodono ini. Saya masuk di grup-grup Basul Masail di Sidoarjo, itu alhamdulillah sudah ada yang bikin streaming, sudah ada yang direkam via YouTube. Dari hasil itu ditaskai lagi terus diupload dan bisa dinikmati oleh masyarakat bukan hanya di kalangan MPC tapi sudah mendunia, maksudnya bisa ditonton seluruh dunia. Ini yang saya pertanyakan dari kegiatan kita selama ini dari berbagai lembaga, sudahkah pernah ada didokumentasikan terus di share sehingga kegiatan NU MPC Sukodono ini semakin tampak jelas, real, dan baik dalam audio maupun visual maupun dalam segi yang saya tanda tanya juga websitenya NU Sukodono MPC Sukodono ini benar-benar dimanfaatkan, dijalankan apa belum? Ini tanda tanya. Ini apa Ivan? Mereka menuju itu makanya digelar pelatihan ini, Pak. Iya. Nah, kami kemarin dengan ini Ustaz Ibrahim rapat intern lembaga kolaborasi LBM dengan LBM NU berencana ini mohon izin juga Pak Ibrahim, berencana nanti di kegiatan LTMNO dengan LBMNO itu biar bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Saya mohon izin dan kami mohon izin nanti saya rekam terus saya sebar lewat YouTube. Itu seperti itu. Yang pertama yang saya tanyakan sebelumnya apa sudah ada dan ini kemudian hari insya Allah saya mohon doanya akan kami publikasikan lewat YouTube pakai dan pakai bagai mata nabi. Terima kasih. Informasi dan menuju kemajuan memang wal ahdu bil jadidil asalahnya di situ, termasuk pelatihan ini madrasah cybernya itu menuju ke situ. Jadi untuk program-program 5 tahun ke belakang itu memang belum ada. Dan mulai hari ini kemarin ketua jenengan tadi juga WA. Saya kira WA dari mana? Dari Mekah tadi ya. Biasa ya tadi. Mudah-mudahan nanti jadi umroh yang makbul. Amin.
Jadi memang itu semua adalah menuju kepada zaman yang serba IT, menuju ke situ, dan NU juga sudah menuju ke situ, diawali dengan pelatihan madrasah siber, dan dari tim M itu sudah memprogramkan. Kalau dari LBM dan LTM sudah mengawali, itu memang lebih baik. Yang penting nanti ada komunikasi, ada koordinasi, ada tim yang dalam rangka menangani itu. Yang penting kita maju bersama-sama, kita lebih maju daripada kegiatan yang kemarin. Ngerti nggih? Jadi saya izinkan, tidak apa-apa nanti Mas Juli ini kemarin yang ditunjuk, nggih. Jadi untuk menangani hal-hal itu sebenarnya sudah menuju ke situ. Termasuk nanti mudah-mudahan setelah adanya pelatihan ini, nanti webnya itu bisa dimanfaatkan oleh warga Nahdien di Sukabumi. Termasuk itu menarik juga kegiatan LTM beserta LBM. Cuma ya tidak boleh aku gak usah budal delok YouTube aja teko om. Enggak seperti itu. Bagi warga yang kebetulan tidak bisa hadir, mungkin bisa ada rapat kegiatan, ono LTM mereka delok live-nya aja. Seperti itu Ustaz ya. Jadi intinya tetap kegiatan itu lebih maju, lebih ramai. Ketika kita ada udur, mungkin bisa membuka YouTube atau live streamingnya itu. Gitu nggih? Matur suwun. Lain. Boleh menambahkan? Boleh. Nggih. Apa sih itu? Dari LBM, kami mungkin izin menambahkan ya. Kami kebetulan wakil sekretaris yang membidangi terkait ini Pak, terkait media dan lain sebagainya nih. Kami sudah punya program kedepannya nanti akan mengajukan usulan untuk membentuk media center. Ini nanti akan dibantu oleh lembaga taklim Lajnah Taklim Wan Nasr, karena sudah ada itu di MPJ lain sudah jalan. Nanti ada audio visual, terus kemudian ada jurnalistik, itu nanti di sana semua akan juga merupakan gabungan dari lembaga maupun badan. Kalau yang saya lihat pada waktu-waktu sebelumnya itu GPAT sudah banyak sering melaksanakan terkait layanan, kemudian daring itu sudah sering melaksanakan. Tapi nanti kita satukan wadahnya di media center MBCNU Sukabumi. Seperti itu kedepannya kami juga akan difasilitasi oleh MBCNU, akan kita data mana kebutuhan apa aja yang nanti perlu disiapkan. Nanti ya, mudah-mudahan bisa terlaksana Bang, mohon doa restunya. Karena waktu sudah malam ya, terima kasih untuk informasi organisasi tadi. Mohon untuk menjadikan perhatian demi khidmat kita ke Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami yang membidangi terkait LTN, mohon panitia cyber ya untuk melibatkan pengurus LTN NU Lajnah Taklim Wan Nasr, karena LTN NU ini bertugas mengembangkan penulisan penerjemahan pada penerbitan kitab atau buku serta media informasi yang muat paham aswaja sesuai ADART Nahdlatul Ulama pasal 17 ayat 6 ya. Ini jadi mohon untuk LTN dilibatkan di kepanitiaan. Terima kasih, itu aja. Kalau ada tutur kata kami selaku pembagi acara, kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ditutup, mungkin doa akan disampaikan oleh konsul dari Masangan Medan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo doa kami semoga. Mboten saged. Oh nggih. Double. Oh nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita awali bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang dibicarakan tadi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana ya Allah bikulli khair wa an tatafaddal alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mikhnatin wa fitnatin wa busin wa dhairin innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Matur suwun. Sekretaris panitia Jame menyusul minggu. Anu lepas lesean. Oh ya Allah. Mangke undangan. Oke.